Berbagai industri hiburan, seperti film, komik, maupun game, berlomba-lomba mengusung tema superhero karena cenderung laris di pasaran. Banyak tokoh pahlawan super yang dikenal oleh masyarakat luas. Kendati demikian, ternyata ada beberapa tokoh komik superhero yang dikisahkan memeluk agama Islam. ...2011 lalu, kreator The 99, serial komik tokoh superhero muslim Dr. Naif Al-Mutawa, memperkenalkan karakter baru Bathina and the Hidden. Tokoh ini mirip seperti Wonder Woman, namun dalam versi mengenakan burka. Saat memperkenalkan Bathina, isu pelarangan burka di Eropa tengah menggeliat. Dari ketepatan momentum itu, Naif mengharapkan kehadiran karakter Bathina dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mereka yang tidak mengerti soal burka. Dikatakan Naif, media tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga membantu mengubah arah realitas. Untuk itu, kelahiran Bathina dan 99 tokoh superhero muslim, dimaksudkan untuk mereposisi wajah Islam di mata Barat dan umat Islam sendiri. Menurutnya, mereka tokoh superhero muslim, memiliki kekuatan berdasarkan nama-nama mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, guna memerangi orang-orang jahat. Penciptaan karakter Bathina bukanlah hal yang mudah. Naif harus berhadapan dengan sikap konservatif pemerintah Arab Saudi. Naif menekankan bahwa sungguh berbahaya memberikan wewenang kepada pihak yang belum tentu mengerti soal Islam, sehingga dengan tanpa pertimbangan menghukum seseorang. Menurut dia, jangan sampai kehadiran itu melahirkan perbedaan-perbedaan, sehingga mengesampingkan syiar Islam. Ia mengambil contoh, bagaimana superhero sekuler seperti Superman dan Batman menggunakan unsur-unsur cerita dari Alkitab, namun tidak pernah ada perdebatan atas pesan yang disampaikan. Tak hanya dalam komik The 99, ternyata komik lain pun juga memiliki superhero beragama Islam. Kamala Khan alias Miss Marvel. Kamala Khan adalah seorang wanita keturunan Pakistan yang tinggal di Amerika Serikat. Ia merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari keluarga yang bisa dikatakan keluarga tradisional Pakistan. Selama beberapa tahun, ia merupakan penggemar dari para superhero seperti Avengers, terutama Carol Danvers, yang merupakan Captain Marvel. Awal mula ia mendapatkan kekuatannya, ketika ia berada di sebuah pesta di SMA. Kamala ingin berbaur bersama temannya yang gaul, tapi ia merasa tak cocok dengan teman-temannya tersebut. Ia kemudian meninggalkan pesta tersebut. Dalam perjalanannya, ia diselimuti oleh Terrigen Mists yang lepas saat event Infinity terjadi. Hal tersebut mengungkap identitas asli Kamala, yang merupakan keturunan Inhumans. Dari situ ia memiliki kekuatan, yaitu mampu memanipulasi tubuhnya, menyembuhkan diri, dan tubuhnya menjadi elastis. Saat mengetahui kekuatannya, Kamala ingin memanfaatkan kekuatannya untuk kebaikan, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Dengan ilmu agama yang diajarkan di keluarganya, Kamala menggunakan identitas superhero yang ia senangi, yaitu Miss Marvel. Sheikh Abdullah, seorang kepala masjid keluarga, membantu Kamala menjadi pahlawan super tanpa mengetahui kekuatannya. Kostum superhero yang Kamala pakai, dibuat dari burkini yang dibelikan ibunya. Simon Baz sebagai Green Lantern. Simon Baz merupakan seorang keturunan imigran Lebanon Amerika, yang saat ini tinggal di Detroit. Saat masa sulit di Detroit, ia dipecat dari pekerjaannya, dan menjadi seorang kriminal dengan mencuri kendaraan. Di suatu hari, ia mencuri sebuah truk yang salah, karena truk tersebut berisi bom yang akan digunakan oleh teroris. Dan saat itu, ia memiliki keputusan untuk menggagalkan usaha terorisme tersebut, dan di saat yang sama, ia dipilih oleh cincin Green Lantern untuk menjaga keamanan galaksi. Selain menjadi Green Lantern, Simon Baz juga bisa menjadi seorang White Lantern, di mana hanya sedikit orang yang bisa menjadi White Lantern. Saat menjadi White Lantern, Simon Baz mengucapkan kata insya Allah. Hal ini dikarenakan, kekuatan yang besar dari White Lantern, berasal dari kehidupan dan dapat menghidupkan makhluk. Soraya Qodir alias Dust. Dust yang memiliki nama asli Soraya Qodir, merupakan seorang mutan perempuan muslim dari Afghanistan. Kekuatan utamanya, adalah mengubah dirinya menjadi pasir, dan menggerakkan partikel pasir tersebut dalam kecepatan yang tinggi, serta ia dapat membuat badai pasir jika diberikan waktu yang cukup.
Awal mula kisahnya sebagai superhero adalah ketika ia diselamatkan Wolverine dan Fantomex dari perbudakan. Lalu ia dibawa ke markas X-Corps di India, dan akhirnya belajar di sekolah X-Men di Xavier Institute for Higher Learning. Soraya memilih untuk mengenakan pakaian tertutup, seperti halnya wanita muslimah. Meskipun hal ini menyebabkan perselisihan antara X-Men dan musuh mereka, keyakinannya telah memungkinkannya untuk bertahan dalam pertempuran yang sulit. Dia bahkan digambarkan sedang berdoa, dan menjawab pertanyaan tentang keimanannya dari rekan satu tim. Ini adalah momen ketika Soraya menjelaskan keimanannya kepada temannya. Soraya juga dikenal sabar dalam menjelaskan kebiasaannya beribadah dan berdoa kepada Allah. Josiah Al-Hadsodiq alias Josiah X. Kisahnya dimulai ketika ayah Josiah bernama Isaiah, adalah salah satu dari sedikit orang yang selamat dari pengujian serum tentara super. Setelah Nazi mencoba menghentikan eksperimen tersebut, Isaiah dipenjara secara tidak adil, dan perubahan DNA-nya digunakan oleh pemerintah Amerika untuk melahirkan tentara super baru. Tak disangka, hasil uji coba DNA Isaiah melahirkan sosok Josiah Bradley. Dalam ceritanya, Josiah Bradley mengubah namanya menjadi Josiah X, dan melakukan perjalanan ke Afrika untuk mencari identitasnya, yang pada akhirnya dia menemukan keyakinan Islam. Sebelum kembali ke Amerika, dia melakukan ziarah suci dan menjadi seorang menteri. Bilal Asselah alias Naik Traner. Bilal Asselah adalah seorang pria keturunan Perancis Aljazair, dibesarkan oleh ibunya di kawasan pinggiran Paris. Awal kisahnya sebagai superhero adalah ketika ia ditangkap bersama temannya bernama Arif saat tengah melakukan protes Perancis Muslim, mereka dipukuli oleh polisi. Setelah mereka berdua membaik, Arif memberikan hadiah berupa Leni Urbana, lagu khas Muslim di Perancis. Sehabis itu, ditemukan bahwa Arif tewas oleh polisi setelah ia membakar sebuah pos polisi. Mendengar kematian sahabatnya, ia menemukan jati dirinya dalam sebuah kelompok parkour. Ini adalah momen ketika Bilal sedang sholat. Untuk bisa membantu perjuangan kaumnya, ia terinspirasi Batman, dan memutuskan menjadi jagoan di luar hukum dan menggunakan lambang kelelawar menjadi Night Trainer. Setelah menjadi Night Trainer, ternyata Batman dan Nightwing mengetahui aksi Bilal, dan akhirnya merekrutnya sebagai perwakilan Batman Incorporated di Paris. Ia dilatih dan diberi gadget canggih, dan menjadi Bat Family. Setelah berkesempatan bertemu dengan Batman, Bilal mengetahui bahwa ia bisa menjadi simbol tanpa bias ras atau agama. Karena itu, Bilal mengambil perannya sebagai Batman Paris. Selma Tolon alias Janisari. Ketika terjadi gempa saat bekerja sebagai anggota Palang Merah Internasional, Selma Tolon jatuh ke sebuah ruang bawah tanah yang gelap gulita. Dalam tempat itu, Selma menemukan sebuah buku mantra milik penyihir bernama Merlin, dan pedang pendek kepunyaan Sultan Sulaiman. Lewat kedua benda itu, Selma jadi mempunyai kemampuan sihir dahsyat, untuk melindungi negara asalnya serta menjadi contoh dan teladan bagi perempuan muslim lainnya. Meski belum menguasai mantra yang ada dalam bukunya, Selma Tolon alias Janisari menjadi superhero muslim yang dihormati oleh Justice League. Bahkan, Wonder Woman pernah meminta bantuan Selma untuk melawan villain di New York. Khalid Nasour alias Dr. Fate. Khalid Nasour, awalnya hanyalah mahasiswa medis biasa, yang secara tak sengaja menemukan helm Dr. Fate ketika mencari hadiah untuk adiknya pada sebuah museum. Berkat hal ini, Khalid menjadi salah satu dari sekian banyak superhero DC yang pernah memakai identitas Dr. Fate buat menumpas kejahatan. Oh ya, Khalid juga pernah menjadi anggota dari Justice League Dark. Kahina Eskandari alias Iron Butterfly. Kahina Eskandari adalah gadis asal Palestina yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi berbagai objek yang berwujud metal. Alter ego Iron Butterfly miliknya muncul karena Kahina kerap beraksi melawan kejahatan dengan menggunakan sayap metal lebar. Pada bagian punggungnya layaknya kupu-kupu. Karakter ini awalnya merupakan milik Milestone Comics, sebelum akhirnya bersatu dengan DC Universe. Gabriel Daw alias Halo. Buat kalian yang mengikuti serial animasi yang Justice, pasti sempat melihat seorang superhero cewek yang menggunakan hijab saat beraksi. Nah, sosok superhero itu adalah Gabriel Daw, yang beraksi dengan alter ego Halo. Gabriel
adalah superhero muslim yang berasal dari Kurachi, sebuah kota fiktif yang merupakan gabungan dari kata Al-Quran dengan Irak. Gabriel mendapatkan kemampuannya dari Mother Box, yang bisa kita lihat dalam film Justice League 2017. Berkat benda tersebut, kondisi fisik Gabriel jadi berubah, dan mendapat berbagai kekuatan dahsyat. Mulai dari menyembuhkan luka tubuh sendiri atau orang lain, menciptakan medan energi, terbang, menembakkan gelombang energi, membuat hologram, hingga berteleportasi sekalipun. Munira Harudin alias Obscura. Superhero yang satu ini, sebenarnya memiliki kemiripan yang cukup besar dengan sosok Monica Chang alias Black Widow dari semesta Marvel. Pasalnya, Munira Harudin juga merupakan karakter muslim yang berdarah Asia, tepatnya Malaysia. Kemiripan lainnya, juga terletak pada fakta, bahwa Munira bekerja untuk sebuah badan intelijen Amerika, layaknya Monica bekerja sebagai agen SHIELD. Belum berhenti sampai situ saja, Munira hanyalah manusia biasa dengan kemampuan bela diri yang menjadi standar organisasi intelijen, persis seperti Monica yang tak punya kekuatan super.